Melawan Ratu Leak, sebuah cerita horor dari akun Twitter @freddy_raskin, akan segera Mimin bawakan buat kalian semua. Semoga bisa menghibur kalian, penikmat cerita horor di channel spesial horor ini. Semoga kesehatan dan kesuksesan selalu dilimpahkan buat kita semua. Semangat terus dalam bekerja hari ini, semangat terus dalam berusaha, karena rahasia masa depan kita tersembunyi dalam rutinitas harian kita. Selamat menyimak dan salam horor. Kisah ini diceritakan langsung oleh kakekku. Ini pengalamannya waktu muda dulu. Sebelumnya, mohon maaf jika ada yang kurang sreg dengan cerita ini. Ini bagian memori dari kakekku yang tersisa dan mungkin bisa menjadi salah satu kisah horor yang disukai. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 1994. Saat itu, kakekku, sebut saja nama panggilannya Pak Irik, pernah dimintai tolong beberapa orang Jawa yang tinggal di salah satu perkampungan di Pulau Bali untuk membantu teror yang mereka alami. Sedikit aku ceritakan gambaran kakekku. Dia salah satu tokoh di sebuah kampung di Jawa Timur yang cukup disegani. Meski terkenal temperamen, kakekku adalah tipikal orang yang tidak setengah-setengah ketika diminta untuk membantu orang lain, apalagi saudara. Di balik sifat temperamennya, kakekku juga dikenal dengan kemampuannya berinteraksi dengan wong halus atau makhluk gaib. Beberapa kali, desaku yang terkenal dengan kualitas batu kalinya meminta bantuan kakek untuk sekedar meminta izin kepada penunggu gaib kawasan. Bahkan terkadang, jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, semisal penunggu pemilik wilayah marah, kakekku tidak jarang ikut berkelahi melawan bangsa lelembut itu. Kakekku juga tipikal penganut Islam taat, sehingga tidak pernah gentar ketika berhadapan dengan hal gaib. Kemampuan itulah yang kemudian membawa Pak Irik, kakekku, dalam cerita ini. Pada pertengahan tahun 1994, Pak Irik mengunjungi salah satu keponakannya yang tinggal di Bali bersama ayah tirinya. Kebetulan, keponakannya ini sejak kecil sudah dianggapnya sebagai anak sendiri. Namanya Oma. Awalnya tidak ada yang salah dengan kampung itu. Nama aku tidak sebutkan untuk menjaga privasi. Banyak penduduknya yang merupakan warga Jawa yang menetap di sana, hidup berdampingan bersama dengan warga asli Bali. Barulah di malam ketiga, saat Pak Irik duduk dengan beberapa warga, akhirnya muncullah masalah tersebut. Salah seorang warga bernama Giman menceritakan jika beberapa bulan terakhir banyak bayi yang mati mendadak di kampung itu. Ciri-cirinya pun sama. Bayi meninggal dalam kondisi kaku. Sunar, salah satu warga yang ikut berkumpul di rumah Oma, ikut menimpali jika kejadian itu rata-rata hanya menimpa keluarga Jawa yang tinggal di kampung itu. Warga sempat berpikir jika hal itu terjadi karena wabah penyakit, apalagi ciri-ciri kematiannya sama. Sunar juga menceritakan jika dirinya sempat meminta bantuan mantri untuk memeriksa kondisi bayi yang meninggal. Namun, mantri itu tidak menemukan penyakit yang menimpa si bayi. Pak Irik
Yang mendengar cerita itu hanya mengangguk-ngangguk saja, tidak menyimpulkan apapun. Sampai kemudian Sunar mengatakan jika hampir semua bayi yang mati dari penuturan ibunya sempat bertemu dengan Nide. Nama wanita yang disebut itu adalah seorang pedagang sayur yang memang dekat dengan para wanita di kampung itu. Selain ramah, Nide juga sering memberi harga yang murah. Sunar, Giman, dan beberapa warga sempat berpikir jika ini semua adalah ulah dari Nide ini. Tapi mereka semua tidak punya bukti, apalagi jika Sembrono menuduh mereka bisa berhadapan dengan warga asli. Saya dengar Pak Irik kurang pintar. Oma sering cerita ke kami, ujar Sunar. Kedatangan Pak Irik sendiri sebenarnya sudah ditunggu Sunar dan warga lainnya. Karena itu mereka sengaja menunggu malam ketiga untuk datang menemui Pak Irik. Dengan pertimbangan jika Pak Irik sudah hilang lelahnya setelah menempuh perjalanan dari Jawa. Sambil menyesap kopi, Pak Irik memandang ke arah perkampungan yang sudah semakin gelap. Apa tidak ada yang mencoba mencari tahu? Masa di sini tidak ada yang bisa? Kata Pak Irik sambil melirik Oma. Oma pun menjawab, ada Pak, tapi tidak kuat, baru menerawang saja sudah sakit. Oma pun menceritakan, jika ada pemuda bernama Solihin, belum lama dia datang ke kampung itu. Sama seperti warga lainnya, dia juga perantau yang sedang mencari pekerjaan di Bali. Selama mencari pekerjaan, dia tinggal bersama kakak dan iparnya di kampung itu. Kebetulan, anak dari kakaknya menjadi salah satu korban. Bayi itu meninggal tidak lama setelah sempat ditimang oleh Nide. Padahal sebelumnya, bayi itu sehat-sehat saja. Karena mencium hal tidak beres, Solihin pun berusaha mencari jawaban. Malam harinya, dia sempat mendatangi rumah Nide seorang diri. Tapi bukannya berhasil. Solihin pulang dengan kondisi demam tinggi. Dia bahkan sempat tidak bisa menerima makanan selama beberapa hari. Sebelum akhirnya kakak iparnya mengantarnya kembali ke Jawa. Mas Solihin sedikit bisa ilmu Pak, tapi sepertinya belum terlalu kuat. Usai Oma berbicara, Sunar kembali menimpali. Dia mengatakan jika sempat meminta bantuan salah satu kenalannya sesama orang Bali. Bahkan Sunar menawarkan sejumlah uang kepada kenalannya itu untuk menyelesaikan masalah banyaknya bayi yang mati itu. Apalagi istri Sunar sedang mengandung anak ketiganya. Tapi bukannya berhasil. Kenalan Sunar memilih pulang setelah sempat menginap sehari di rumahnya. Sebelum pergi, orang itu hanya berpesan jika yang dilawan kali ini adalah ratu dari bangsa Lea. Dia bahkan meminta Sunar untuk menjaga diri. Pak Irik masih belum bergeming saat itu. Dia hanya mendengarkan cerita saja, seolah menimbang untung rugi jika dirinya bertindak. Sampai kemudian terdengar suara sandal yang terseret. Rupanya ada seorang pria parubaya yang datang dan ingin bergabung. Dia memperkenalkan diri. Namanya Warso, salah satu penduduk Jawa yang cukup lama tinggal di kampung itu. Dia menceritakan jika sudah mendengar kabar datangnya paman Oma dari Jawa yang biasa berurusan dengan makhluk gaib. Tanpa basa-basi, Warso langsung menawarkan sejumlah uang kepada Pak Irik. Kakekku tidak menjelaskan secara gamblang, tapi jika dikurs dengan kondisi uang saat ini, nilai uang yang ditawarkan Pak Warso waktu itu sekitar 400 juta. Pak Irik cukup kaget dengan jumlah uang yang ditawarkan Pak Warso zaman itu. Mustahil dirinya bisa memiliki uang sebesar itu. Bahkan
jika bekerja siang malam sekalipun. Tawaran Pak Warso rupanya ikut memantik Giman dan Sunar. Mereka ikut menambahi sejumlah uang sebagai penawaran. Pak Irik pun mulai goyah. "Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu bapak-bapak?" ucapnya. "Saya ingin Pak Irik membunuh Ratu Leaknya supaya tidak lagi mengganggu kita. Biar tahu juga kalau kita ini bukan tumbal," kata Warso berapi-api. "Baik, saya pikirkan dulu. Besok Oma yang akan menghubungi bapak-bapak," kata Pak Irik. Senyum pun muncul di bibir Sunar, Warso, dan beberapa pria lainnya yang ikut duduk malam itu. Mereka pun kemudian pamit dari rumah Oma. Dengan berbalut sarung, pria-pria itu berlari cepat karena suasana kampung sudah sangat sepi. Di dalam rumah, Oma seolah gelisah. "Pak, kenapa mau menerima tawarannya? Bahaya," kata Oma. "Kalau cuma karena uang, Oma bisa mencari. Tinggal sabar dulu sampai uangnya kumpul," pesan Oma kepada paman yang sudah dianggapnya seperti bapak kandungnya itu. "Le, bukan masalah uang, ini masalah kemanusiaan. Kasihan, mereka kesini kan cari hidup, bukan mencari mati. Kalau mereka tidak bisa kerja karena takut, lalu mereka pulang jadi pengangguran, kan kasihan," jawab Pak Irik. "Aku menghitung jumlah uang, bukan buatku sendiri. Setidaknya, kalau nanti waktu pertarungan aku mati, kan ada uang buat bibimu sama sepupu-sepupumu. Minimal bisa dibuat modal karena aku sebagai kepala keluarga sudah tidak ada," jawab Pak Irik. Oma pun terdiam. Dia menyadari jika ucapannya paman itu benar. Selama teror berlangsung, warga seolah merasa tidak tenang. Jangankan bekerja, tidur saja susah. Singkat cerita, esok harinya beberapa warga menandatangani kesepakatan dengan Pak Irik terkait sejumlah uang dan kontrak untuk membunuh Ratu Leak yang meneror mereka. Uang tunai bahkan sudah diberikan kepada Oma sebagai jaminan jika warga serius dengan perjanjian. Pak Irik kemudian meminta waktu seminggu kepada beberapa warga itu. Dia akan kembali ke Jawa untuk mempersiapkan perlengkapan. Kabar itu sengaja ditutupi dan hanya diketahui beberapa warga, dengan tujuan agar pemilik Leak tidak tahu dengan rencana itu. Pak Irik pun kembali ke Jawa. Rumah pertama yang didatanginya adalah rumah kakek istrinya. Sebut saja nama panggilannya Uyut Arja. Pak Irik dan Uyut Arja sebenarnya jarang sejalan. Pak Irik adalah penganut Islam kuat, sedangkan Uyut Arja adalah Muslim yang masih kuat memegang tradisi kejawen. Di kampung, Uyut Arja dipercaya sebagai penghubung dunia manusia dan alam lelembut. Berbeda dengan Pak Irik yang memilih jalur kekerasan ketika berhadapan dengan lelembut. Uyut Arja memilih untuk berdialog. Dia bahkan kerap diundang sebagai tamu kehormatan di kerajaan lelembut. Pak Irik meminta restu kepada kakek mertuanya itu. Dia menceritakan jika akan membantu beberapa orang asal Jawa yang dilanda teror Leak di Bali. Uyut Arja pun memberi izin. Dia juga mengingatkan resiko yang bisa dihadapi Pak Irik. Apalagi ketika harus melawan Leak di tanah mereka sendiri. Sebelum Pak Irik pamit, Uyut Arja memberikannya 3 helai daun jati muda. "Bawa ini, kalau nanti Leaknya berubah jadi api, daunnya diletakkan saja di tanah," pesan Uyut Arja. Pak Irik pun mengangguk. Dia kemudian mengajak 2 orang rekannya yang saat itu sama-sama aktif di Pagar Nusa, namanya Husen dan Awi. Keduanya menawarkan diri untuk ikut.
karena setiap ada masalah keduanya merasa selalu dibantu Pak Irik. Dan kali ini mereka berpikir adalah waktu yang tepat membalas budi. Selepas sholat Jumat, ketiganya pun berangkat ke Bali. Di tengah Selat Bali, kapal yang ditumpangi Pak Irik, Husein, dan Awi seolah ditolak masuk ke Bali. Angin kencang dan ombak tinggi membuat kapal harus berulang kali mematikan mesin. Setelah hampir 2 jam berjuang, kapal pun akhirnya bersandar di Gilimanuk. Ketiganya kemudian menaiki dokar sampai ke sebuah pertigaan. Di sana ketiganya sudah dijemput Oma dan beberapa pria yang ikut perkumpulan malam itu. Dengan menggunakan mobil Kijang Buaya, Pak Irik meminta agar dilewatkan di dekat rumah Nide. Saat melewati rumah Nide, mereka melihat wanita yang dimaksud tengah menyapu di halaman rumahnya. Anehnya, meski jarak mobil dan rumah cukup jauh, mata Nide seperti tahu siapa yang ada di dalam mobil. Matanya pun memicing tajam, lalu tersenyum aneh kepada penumpang Kijang. "Sepertinya sudah tahu," kata Husein di dalam mobil. Tidak lama mobil pun sampai di rumah Oma. Ketiganya langsung mandi lalu sholat berjamaah. Setelah sholat, di ruang tamu para pria kampung yang tidak sabar langsung menanyai kapan ketiga orang itu akan beraksi. "Nanti setelah jam 11 malam, kalian semua masuk ke rumah, tutup pintu dan jendela. Jangan menerima tamu kecuali matahari sudah muncul," kata Pak Irik kepada beberapa pria itu. Mereka pun mengangguk dan langsung pamit. Sebaliknya, Husein, Pak Irik, dan Awi menyiapkan diri. Tepat pukul 11 malam, ketiga orang itu akhirnya beranjak dari rumah Oma. Semua rumah terkunci rapat selama perjalanan. Angin berdesir pelan, dibarengi bau bunga-bunga kemboja. Sekitar 100 meter sebelum sampai di rumah Nide, Awi merasa sesak di dadanya. Seolah ada kekuatan yang mendorongnya secara kuat tapi perlahan. Pak Irik merangkul Awi sambil membaca doa. Dia kemudian mengajak Awi kembali berjalan. Tepat 5 meter sebelum sampai di rumah Nide, mereka bertiga melihat cahaya api yang mengelilingi rumah. Di saat yang bersamaan terdengar suara lonceng yang seolah menggema di sekeliling kampung. Mereka bertiga sadar jika sang pemilik rumah sudah bersiap diri. Tidak lama, dari belakang rumah muncul sosok berambut gondrong. Sosok itu semakin membesar dan semakin tinggi ketika akan mendekati Pak Irik dan kawan-kawan. Melihat sosok itu, Pak Irik mulai bersiap diri. Kedua temannya merapalkan doa-doa sembari memasang kuda-kuda seperti orang hendak beradu silat. Pak Irik sendiri mengeluarkan sebuah cambuk berbahan kain dan penjalin berukuran 1,5 meter yang melilit di perutnya. Sosok tinggi besar itu kemudian mendekati 3 orang pria yang sudah bersiap diri itu. Tampak lidahnya panjang menjalar hingga ke bawah tanah. Jadi kalian yang mau mencoba ilmu di sini, ah?" Lea berukuran besar itu berbicara dengan suara yang melingking. Tidak lama, Lea itu tampak membuat gerakan seperti menari, tapi tangannya mengibas ke arah Pak Irik dan kedua temannya. Dengan sigap, ketiga orang itu menghindar. Kemudian Awi dengan posisi mendorong telapak tangan mencoba menyerang Lea yang ada di depannya. Tapi serangan itu seolah tidak mempan. Awi bahkan nyaris terkena sabetan lidah dari Lea yang tiba-tiba saja muncul dari arah samping. Kini giliran Pak Irik yang mencoba mengibaskan cemeti yang dipegangnya ke arah Lea itu. Cemeti berukuran pendek itu
seolah mendadak panjang, tapi serangan itu pun bisa dihindari. Lengkingan, suara tawa Lea itu tiba-tiba menggema, melihat serangan yang dilakukan dua orang di depannya tidak berhasil. Di sisi lain, Husein yang mencari celah untuk membantu temannya melihat ada beberapa pria yang terlihat bersila di belakang rumah Nide. Mereka seolah sengaja datang untuk melihat atau mungkin membantu sang Ratu Lea bertarung. Tiba-tiba, 8 buah bola api yang melayang jatuh dan menerjang tubuh Pak Irik dan dua temannya. Pak Irik bisa menghindar, tapi sayang api itu sempat menyerempet tangan Husein yang membuatnya bergulung karena menahan sakit yang mengenai tangannya. Melihat itu, Pak Irik pun mengingat pesan Uyut Arja. Dia akhirnya mengeluarkan 3 helai daun dari sakunya dan langsung dilemparkannya ke tanah. Mendadak, 3 lembar daun itu berputar lalu melayang. 3 daun itu menjelma menjadi 3 sosok besar mirip pengawal kerajaan dengan tameng. Dengan mudah, 3 sosok besar itu memadamkan api-api yang sempat menyerang Pak Irik dan temannya. Melihat ada 3 sosok yang datang tiba-tiba, Ratu Leak semakin marah. Bola matanya membesar dan seperti hendak menerjang 3 manusia di depannya. Sesaat sebelum Ratu Leak bergerak, Pak Irik sekali lagi menyabetkan cemetinya ke arah leher Leak. Kali ini gerakan itu berhasil. Cemeti membelit leher Leak. Tidak hanya itu, ujung cemeti seolah terbakar. Suara jeritan Leak itu terdengar melengking dan membuat suasana yang sebelumnya tenang mendadak berangin. Tiba-tiba ada seorang pria yang berlari mendatangi Pak Irik. "Pak, sudah, tolong dilepaskan. Tolong, saya janji dia tidak akan mengganggu lagi," kata pria itu. Pak Irik pun tidak bergeming. Cemeti ditariknya lebih kencang sehingga Ratu Leak kembali berteriak nyaring. "Tolong Pak, jangan dibunuh. Nanti Nide mati. Sudah, saya jaminannya kalau dia mengganggu lagi," ujar pria itu memohon. Pak Irik lalu melonggarkan cemetinya. Dia menarik benda tersebut. Seketika, Ratu Leak yang tadinya tampak gagah langsung berjalan mundur. Di kegelapan, terlihat tubuhnya semakin mengecil hingga seukuran manusia normal. Pria yang sempat memohon kepada Pak Irik tadi langsung berlari ke arah Leak itu menghilang. Husein sempat akan berlari mengejar Leak itu, tapi Pak Irik mencegahnya dan memintanya untuk kembali. "Sudah, biarkan, dia tidak akan berani lagi," kata Pak Irik sambil memasukkan 3 helai daun pemberian Uyut Arja ke dalam sakunya. Sambil meringis memegangi tangannya yang sakit, ketiganya lalu kembali ke rumah Oma. Dari jendela, terlihat Oma mengintip, seolah penasaran dengan apa yang terjadi. Begitu masuk ke dalam rumah, Oma langsung menanyai Pak Irik. "Sudah, tidak apa-apa. Paling besok ada orang yang kesini. Saya mau istirahat dulu sama teman-teman," jawab Pak Irik. Keesokan harinya, Pak Irik dan 2 temannya bangun kesiangan. Waktu di Bali sudah menunjukkan pukul 11 siang. Pak Irik pun terkejut karena tampak ramai orang di tengah rumah. Rupanya warga yang sempat meminta tolong kepadanya tengah berkumpul di sana. "Sudah dari tadi?" tanya Pak Irik kepada beberapa orang yang duduk di sana. "Sudah Pak," jawab mereka serentak. Kemudian, tanpa banyak basa-basi, Warso mewakili warga lainnya menyerahkan sebuah bungkusan berisi tumpukan uang kepada Pak Irik. "Ini Pak, seperti yang kita janjikan, sekaligus ucapan terima kasih untuk Pak Irik," kata Warso. Pak Irik pun tersenyum. Dia melihat kedua temannya, lalu membuka bungkusan. Pak
Pak Irik mengambil beberapa lembar uang lalu mengembalikan sisanya kepada Warso. "Saya ambil ini saja untuk ongkos pulang sama beli oleh-oleh. Sisanya berikan saja kepada warga yang membutuhkan di kampung ini, terutama mereka yang menjadi korban pemilik leak itu," kata Pak Irik sambil tersenyum. Singkat cerita, Pak Irik dan dua temannya kembali ke Jawa pada sore harinya. Semuanya berjalan lancar sampai mereka tiba di rumah. Meskipun di dalam hati Husen dan Awi sebenarnya sempat terbersit perasaan untuk bisa mendapat jatah lebih banyak. Tapi Pak Irik menasehati, jika besarnya uang yang mereka dapat tidak sebanding jika harus kehilangan pahala karena menolong orang. 3 bulan setelah kejadian tersebut, Oma pulang ke Jawa. Saat itu dia berencana untuk pergi merantau ke tanah Papua. Sebelum berangkat, Oma meminta izin kepada Pak Irik. Oma juga menceritakan sebenarnya apa yang terjadi di kampungnya sebelum dan sesudah kedatangan Pak Irik. Nide sebenarnya adalah penduduk lama kampung itu. Tapi semenjak suaminya meninggal, wanita itu pergi merantau entah kemana. Di rumahnya tinggal ada 3 anak laki-lakinya yang bekerja secara serabutan. Sekitar setahun lalu, Nide pulang, dia pun kaget dengan banyaknya orang-orang Jawa yang datang ke kampungnya. Mereka juga terlihat sukses, bahkan lebih sukses dari anak-anaknya. Warga saat itu mengenal Nide sebagai sosok wanita yang ramah dan menyayangi anak kecil. Dia suka datang ke rumah-rumah untuk sekedar ngobrol atau mengajak anak-anak bermain. Tapi kondisi tiba-tiba berubah aneh. Hampir setiap anak yang dipegang Nide mendadak meninggal. Kondisinya pun tidak wajar. Matanya melotot dan tubuhnya kejang. Makin hari, makin banyak anak-anak bayi terutama keturunan warga pendatang yang tinggal di sana dengan kondisi serupa. Warga yang mulai membaca penyebab kematian bayi-bayi akhirnya mulai menjauhi Nide. Mereka menghindari wanita parubaya itu dimanapun berada. Tapi hal itu rupanya tidak membuat teror berhenti. Anak-anak yang bermain di luar sering tiba-tiba dihampiri Nide. Anak-anak itu akhirnya jatuh sakit. Yang tubuhnya besar ada yang selamat, tapi ada juga yang meninggal. Anak-anak yang selamat bercerita jika hampir setiap malam mereka dihampiri sosok wanita berambut panjang yang melayang-layang di atas tempat tidur. Kuku panjang wanita itu kemudian mencengkram tubuh anak-anak, hingga kemudian mereka sakit. Ada yang sempat akan dibawa namun sempat diselamatkan karena orang tuanya menyadari ada sosok lain yang masuk ke kamar anaknya. Warga sempat berusaha melawan melalui Solihin, salah satu pemuda rantau yang ikut bersama kakaknya di kampung itu. Pemuda itu sempat mendatangi rumah Nide. Dia juga berusaha melawan Ratu Leak itu. Tapi begitu sampai di rumah yang dituju, Solihin dikepung bola-bola api. Tidak sampai bertarung dengan Ratu Leak, Solihin sudah terkapar. Sampai dia harus dipulangkan ke Jawa keesokan harinya karena terus berteriak dan mengigau. Setelah kejadian itu, warga menjadi semakin takut. Sampai akhirnya Pak Irik datang sebagai penuntas teror yang sudah lama terjadi di kampung itu. Tidak lama setelahnya, keluarga Nide pindah dari kampung itu. Warga pun mengantarkan mereka seperti seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Oma sempat melihat leher Nide terlihat luka bakar melingkar. Mereka berkata jika akan pindah ke wilayah Bali Utara. Kebetulan di sana ada sebidang tanah milik warisan suami Nide yang belum dimanfaatkan. Rencananya mereka akan menggarap ladang tersebut. Saat naik ke atas mobil pickup,
tidak ada sepatah kata pun muncul dari mulut Nide. Hanya anak pertamanya saja yang mengucapkan permohonan maaf kepada warga. Di atas mobil pickup, Nide melirik sambil tersenyum dingin, seolah memberikan teror terakhir dengan pandangan yang berarti, "Aku akan kembali lagi."